Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara diskusi santai mingguan, yakni tanya apa saja. Acara peresmian dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER bekerja sama dengan POGI dan ID Surabaya dan menampilkan staf atau narasumber dan moderator dari RSUA dan juga Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dan hari ini adalah seri tas mengenai onkoginekologi yaitu kanker ovarium pada usia muda dan telah hadir di tengah kita yakni guru-guru kita semuanya. Yang pertama tentunya guru kita semuanya Dr. Pujo Hartono selaku moderator pada hari ini dan juga kedua narasumber kita yakni Dr. Brahmana Iskandar spesialis obgyn konsultan onkoginekologi dan juga Dr. Indra Yuliati spesialis obgyn konsultan onkoginekologi. Seperti biasa, eh, hari ini adalah tanya apa saja yang sudah ber-SKP. Mohon kepada seluruh peserta untuk nanti sekiranya bisa memulai pembelajaran maksimal hari ini, sehingga nanti bisa mendapatkan SKP dari Kemenkes. Dan seperti biasa, bila mana ingin bertanya, kami persilakan untuk memanfaatkan fitur Q&A atau kolom chat, atau juga bisa bertanya langsung dengan diskusi dengan raise hand kepada kedua narasumber dan juga moderator. Seperti biasa, acara akan dibuka oleh sambutan dari Ketua Departemen Obgyn UNER, yakni Dr. Brahmana. Kepada Dr. Brahmana, kami silakan, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, begitu ya. Dan Salam. mudah-mudahan tidak bosan saya disuruh nyambut sama Dokter Seto ya. Tapi saya menghormati partisipan ya, sehingga saya berusaha menemui partisipan. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Pujo, Dokter Indra Yuliati, Dokter Arif Tunjung Seto, Dokter Ari, dan tim yang mempersiapkan tanya apa saja dengan baik sehingga terlaksana dari minggu ke minggu. Saya terima kasih juga untuk semua sejawat, guru besar, senior yang mengikuti acara TAS dari minggu ke minggu. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua dan memberikan nilai tambah bagi pekerjaan kita sehari-hari. Mudah-mudahan tetap berlangsung terus. Ini bisa sampai edisi ke 1000 ya, gitu ya Dokter Seto ya. Ini masih edisi ratusan ya. Mudah-mudahan nanti bisa edisi ke 1000. Nanti kita mungkin ada acara khusus ya, intinya ya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Salam hormat saya untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Dr. Brahmana. Dan mungkin satu info lagi, bahwasanya nanti ke depan acara tanya apa saja ini akan memberikan fasilitas membership untuk memberikan kepastian dan benefit tentunya kepada seluruh peserta, terutama yang peserta yang sangat rutin untuk bisa mengikutinya masa Aceh ini, yaitu dengan sistem membership. Jadi nanti akan segera kami umumkan baik di WA Group maupun melalui email dari POGI Surabaya. Terima kasih untuk meskat waktu. Kami persilakan kepada Dr. Pujo untuk bisa membawakan acara diskusi. Monggo, Dok. Baik, terima kasih Dr. Seto. Dr. Budi ya. Yang terhormat pembicara ini, Dr. Brahmana, sekaligus Ketua Departemen, Ketua ID Departemen Surabaya, Dr. Indrayul. Pertama apresiasi ya, luar biasa Surabaya ini, terutama Departemen Obgyn, ID Surabaya, POGI Surabaya, yang POGI-nya sekarang Dr. Budi ya, ID masih Dr. Brahmana dan merangkap sebagai Ketua Departemen. Kemudian juga dukungan dari Rumah Sakit Sutomo, Fakultas Kedokteran, RSUA, yang terus-menerus konsisten sampai ke 179. Dan ini bukan acara ini, banyak sekali acara yang lain-lain. Sampai kalau di Jakarta saya di Reni sama teman-teman dari cabang lain atau fakultas lain. Baik, hari ini kita akan membicarakan kanker ovarium, khususnya pada usia muda. Ya, kanker ovarium kita tahu semuanya bahwa mostly ketahuan pada stadium lanjut. Kenapa? Karena gejalanya nggak jelas dan nggak kadang-kadang nggak dirasakan dengan jelas oleh pasiennya dan tetap lady killer ya.
ya hampir, karena stadiumnya sudah lanjut 5 tahun, rata-rata sudah bermasalah, bahkan sudah banyak yang juga survivalnya sangat rendah. Nah, kali ini kita akan membicarakan lebih dalam lagi kanker usia lanjut. Nah, mudah-mudahan nanti Dr. Pramana, Dr. Indrayul bisa menjelaskan tentang apa sih batasan usia muda maksud saya. Batasan usia muda, kemudian faktor-faktor risikonya apakah berbeda atau sama dengan pada umumnya, gejalanya, jenisnya juga apakah ada yang spesifik, termasuk penanganannya dan konsekuensinya, karena ini usia muda, barangkali ada yang usia reproduksi. Bahkan kalau tindakannya sangat radikal, barangkali mungkin akan muncul masalah-masalah sebagai masalah sosial sebagai wanita, menopause dan sebagainya. Baik, barangkali Dr. Brahmana atau Dr. Indra dulu, monggo silakan yang mau ya sedikit memberikan gambaran awal mungkin sebelum kita masuk diskusi. Silakan, Dr. Brahmana ya, mungkin silakan Dr. Brahmana. Nah, ini Dr. Indra dulu nih sudah. Saya Dr. dulu Indra, apa? oke. Monggo, Monggo. Nanti Dr. Pramana yang nambahi. Monggo. Terima kasih. Sudah jelas ya? Oke. Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membawakan materi mengenai kanker ovarium pada usia muda. Seperti kita ketahui tadi sudah dibahas Dr. Pujo bahwa kanker ovarium itu angka kematiannya cukup tinggi ya. Dikatakan sebagai silent killer karena memang sulit untuk mendeteksinya sejak awal. Kalau kita lihat bagan ini lebih dari 70% itu didiagnosis pada stadium lanjut. Tingkat kesembuhannya juga rendah meskipun sudah mendapatkan pengobatan yang multimodalitas. Dikatakan lebih dari 3/4 pasien itu mengalami penyebaran yang sudah ekstra ovarium, dalam hal ini sudah ke panggul dan ke usus dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini memang betul tadi bahwa gejalanya itu tidak spesifik ya, tidak khas. Kebanyakan itu nyeri di abdomen, terus kemudian sering kencing, kadang berat badan turun, rasa tidak enak di perut, rasanya penuh, sehingga pasien itu biasanya tidak langsung datang ke dokter kandungan, tapi kadang ke dokter umum dulu, curiga suatu gastritis atau mungkin ke dokter penyakit dalam. Kalau kita lihat di sini sebagian besar karena stadiumnya di atas 3, maka dikatakan bahwa 5-year survival rate-nya itu di bawah 50%. Kalau kita lihat di sini asalnya gimana sih dari si ovarium itu, kita bisa lihat ini bisa kemungkinan dari permukaan epitel ya. Di sini dikatakan dia hampir 70% ya, proporsi malignannya 90% dari suatu germ cell. Germ cell itu ada di sini dikatakan 3-5% dan proporsinya pada usia yang masih muda. Tipenya apa saja kalau germ cell ini bisa diskerminoma, endometrial sinus tumor, koriokarsinoma, dan teratoma. Dan kemudian baru sex cord dan selanjutnya metastasis dari tempat lain, misalkan Krukenberg dan sebagainya. Ini tadi ya kalau lebih jelas mungkin ini yang germ cell-nya, sedangkan ini yang sex cord stromal cell dengan gambaran histopatologinya. Kanker ovarium merupakan kanker pada wanita di Indonesia yang termasuk 5 besar ya di sini ya. Angka kematiannya juga cukup tinggi. Di Amerika sendiri pun data tahun 2018 dikatakan bahwa dari ACS kasus kanker baru kanker ovarium itu 22.000 lebih dan lebih dari separuhnya itu meninggal karena memang walaupun di sana modalitasnya cukup banyak tapi karena datangnya terlambat juga akhirnya 5-year survival rate-nya akan cukup rendah. Kebanyakan memang pada usia yang sudah tua. Rata-rata di sini dikatakan usianya 63 tahun ke atas. Nah, kemudian bagaimana kalau pada usia muda? Kalau kita lihat di sini distribusi tumor pada adneksa pada anak-anak atau yang masih muda di bawah 20 tahun, di sini dikatakan bahwa yang mengalami malignan itu hanya sekitar 8% dan 3%-nya yang paling banyak adalah tipe yang germ cell. Dikatakan bahwa keluhan terbanyak memang nyeri, kadang ada benjolan di perut,
kadang mensnya tidak teratur, kadang tidak mens, kadang juga bisa terjadi suatu hirsutism atau prematur sexual development. Jadi misalkan pada kasus granulosa sel tumor dia bisa menjadi misalkan pubertas prekok dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini bahwa pada usia kurang dari 20 tahun, sel ini mencapai 59%. Kalau misal dia masih muda, maka pemeriksaan tumor marker itu sangat kita perlukan. Dalam hal ini kita bisa mengecekkan CA125, alfa fetoprotein, laktat dehidrogenase, maupun beta HCG. Terus kemudian ini protokol dari kita di Sutomo, kalau wanita usia kurang dari 30 tahun, terus kemudian ada massa solid diindikasikan suatu non-epithelial ovarian cancer, maka pemeriksaan lab itu selalu kita kerjakan mulai dari AFP, beta HCG, CA125, CEA maupun LDH. Apabila ini suatu embryonal sel karsinoma, maka beta HCG AFP-nya kemungkinan bisa meningkat. Sedangkan kalau koriokarsinoma hanya beta HCG-nya, tapi kalau diskriminoma itu LDH itu akan meningkat. Jadi tumor marker ini sangat membantu kita untuk mengetahui kira-kira jenis apanya pre-op. Dan kemudian tata laksananya bagaimana? Kalau kita di Sutomo, kita kerjakan frozen section ya, karena fasilitas itu ada. Tapi kalau pasien itu sudah karena masih muda, masih ingin mempertahankan fertilitas, maka kita kerjakan konservatif surgical staging. Dalam hal ini kita lakukan unilateral salving oophorectomy, kita lakukan biopsi peritoneum, biopsi omentum, dan suspicious areanya. Kemudian baru kita kerjakan tunggu hasil parafin blocknya. Apabila dari parafin block itu didapatkan dysgerinnoma stadium 1A atau imatur teratoma stadium 1A grade 1, maka pasien ini tidak perlu mendapatkan kemoterapi, hanya kita kerjakan follow up. Makanya dari situ kita sangat penting untuk mengetahui stadium awal dari suatu germ cell tumor. Tetapi kalau dia itu dalam hal ini kita mengetahui bahwa ini karakteristiknya unfavorable ya, tidak bagus, di mana AFP-nya lebih dari 10.000, kemudian beta HCG-nya lebih dari 50.000, atau LDH-nya sangat tinggi ya, lebih dari 10 kali lipatnya ya, terus kemudian metastasis ke mana-mana, ini kita berikan kemoterapi PEP sampai 4 kali. Tetapi kalau dia karakteristiknya favorable, kita hanya berikan PEP-nya 3 kali, seperti itu. Terus kemudian bagaimana kalau kita terima rujukan dari rumah sakit lain, dari teman sejawat, selalu kita di Dr. Sutomo itu pinjam untuk laporan, minta laporan operasi, kemudian kita melakukan review PA untuk second opinion terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tipe PA-nya itu memang sesuai. Kalau memang semisal belum incomplete, maka kita akan kerjakan dalam hal ini terapi sesuai yang ada di flowchart seperti ini. Tapi kalau misalkan sudah komplit, kita tentukan dia itu butuh kemoterapi atau tidak butuh kemoterapi. Ini salah satu kampanye 10 jari yang pernah kampanyekan bagaimana deteksi dini, faktor risiko, dan gejala kanker ovarium sejak dini. Ini kalau di Poli-Unko, di POSA itu selalu dipasang di luar, dan juga peringatan untuk bahwa kanker serviks itu bisa dicegah. Jadi hal-hal yang sambil menunggu kita mengadakan misalkan PKMRS, kita ada spanduk-spanduk itu untuk sosialisasi ke pasien maupun keluarganya. Dari saya sekian, terima kasih. Terima kasih, Dr. Indrayul. Jadi sudah dijelaskan ringkas tentang epidemiologi, gejala, perjalanan penyakit, pemeriksaan, penanganan, dan bahkan sampai kerujukannya. Mohon maaf saya belum menyapa para peserta, teman-teman sejawat SPOG. Cukup banyak jumlahnya, sekitar 120. Selamat mengikuti acara ini. Silakan Dr. Brahmana, mungkin ada yang mau ditambahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya share screen sebentar ya. Nah, ini beberapa nanti sudah disajikan Dr. Indra. Nah, ini saya ngajak mulai awal lah kita melihat update kita. Ini data di Indonesia ya. Jadi kita lihat yang tengah ya. Yang tengah itu data WHO Globocan tahun 2022, publish 2024. Itu ternyata di yang tengah itu female
itu ada 2 kanker ginekologi di situ yang menjadi kanker terbanyak di Indonesia. Yang nomor 3 adalah kanker ovarium. Yang nomor 2 tidak layak berada di situ. Kan begitu kesimpulannya ya. Karena kanker serviks di Singapura sudah nomor 12, di Thailand nomor 4 ya. Nah, ini ternyata kanker ovarium termasuk di dunia juga dikabarkan meningkat, tapi beberapa Western country menurun. Kenapa di Western country beberapa menurun, khususnya Amerika, karena penggunaan pil KB. Itu kalau yang tipe epitel. Kita nggak ngomong yang tipe epitel, karena topik siang ini adalah tipe germ cell, yaitu pada usia muda. Ya, tapi sekedar informasi, nice to know. Nah, ini tadi sudah ya. Jadi bisa semua usia, meskipun mostly adalah usianya usia tua, tapi kalau dari grafik ini itu kita memaknainya adalah memang peaknya 55 sampai 74. Itu memaknai grafik ini adalah peak 55 sampai 74. Tetapi yang kurang dari 20% tidak zero. Itu memaknainya demikian. Yang kurang dari 20% 1,4. Yang lebih dari 84 tahun 7%. Ya. Mudah di Indonesia mungkin tidak banyak yang paling kanan itu ya. Ini kan mungkin karena data di luar negeri karena lifespan-nya panjang ya. Keluhan kita tidak usah ngomong keluhan karena sampai saat ini tidak ada keluhan yang sangat spesifik, tidak ada. Ini yang menyebabkan di seluruh dunia stadium lanjut terdiagnosisnya. Nah, ini 3 tipe utama ya. Satu germ cell, epitel, sex cord. Di mana epitel itu menempati porsi 90%. Nah, kita nyebutnya biasanya hanya pembagian duanya itu epitel dan non epitel. Kalau non epitel itu berarti germ cell dan sex cord. Nanti kita lihat ya. Ini tadi sudah Dr. Indra ya. Epitel itu 90% kira-kira ya. Yang non epitel itu kira-kira hanya 10% dan usia muda itu biasanya non epitel usia muda. Tapi justru bagus. Kenapa bagus nanti kita lihat ya. Nah, prognosisnya itu jauh lebih bagus pada yang non epitel. Kenapa? Karena mostly terdiagnosis stadium dini ya, mostly stadium dini. Dan yang kedua itu yang menguntungkan kita, sangat-sangat kemosensitif dibanding yang epitel. Jadi misalnya 45 tahun si ovarium jenisnya high grade serous ovarian cancer alias tipe epitel dengan yang usia muda York tumor usia 20 tahun bagus yang York tumor usia 20 tahun. Kenapa? Karena behaviornya sangat-sangat kemosensitif ya. Nah, ini 3 jenis utamanya germ cell, yaitu Dyskerminoma, Immature York tumor. Message-nya apa di sini? Hati-hati kalau menerima PA, hasil PA. Karena mungkin saja pasien kita, sejawat kita pasiennya 100, 120 begitu ya, di poli-poli rumah sakit, itu bisa terlewat kita. Karena apa? Tidak serem gitu ya, tidak menyeramkan istilahnya ya. Beda dengan adenokarsinoma dan lain-lain kan serem, pasti kita langsung ganas. Ini Dyskerminoma, Immature teratoma, apalagi York tumor. Oh, dipikir Cina begitu kan. Nah, ini message-nya adalah ketiganya ini ganas. Ini pada slide ini ya. Epidemiologinya sebetulnya hanya 1-2% dari semua kanker ovarium karena mostly adalah epitel. Highly chemosensitive ya. Nah, sebaliknya dari slide ini itu yang nomor 3 yang paling penting. Kalau kurang dari 30 tahun itu epitel itu hanya kurang dari 1%. Makanya kalau misalnya ada pasien curiga si ovarium usianya 20 tahun, periksanya jangan CA125 karena CA125 itu kan mewakili epitel ya. Nah, padahal epitel di bawah 30 tahun hanya kurang dari 1%. Makanya kalau kita menjumpai si ovarium, curiganya si ovarium itu di bawah 30 tahun, meriksanya adalah tumor marker untuk germ cell ya. Nah, ini data yang menarik. Apa yang menarik di sini? Oke lah, kalau pada yang stadium localized, meskipun yang epitel juga sekitar 90% ya, angka ketahanan hidup 5 tahun. Tapi yang menarik yang distant. Coba kita perhatikan yang distant. Even pada distant metastat, pada distant ovarian cancer, kalau itu germ cell, pada usia muda mostly germ cell, itu survival 5 tahunnya pada yang distant masih 71%. Masih 71%. Artinya masih bagus, masih sangat-sangat bagus. Even ada distant metastasis gitu ya. Kenapa? Karena lagi-lagi highly chemosensitif dia. Ini menarik, ini adalah yang distant. Kalau yang lokal ya hampir sama antara yang epitel dan non epitel, otomatis memang baik ya. Jadi bukan CA125, jadi periksakan alfa fetoprotein, beta CG, kemudian LDH, itu kemudian kita lihat
hasilnya arahnya kemana begitu ya. Jadi CA125 boleh-boleh saja, tetapi kalau kurang dari 30 tahun tumor markernya adalah tumor marker untuk germ cell karena mostly adalah germ cell ya. Operasinya apa? Selalu dalam pemikiran kita operasinya konservatif. Usia muda konservatif. Sehingga sejawat sekalian kalau misalnya bingung ini ganas harus saya angkat semua atau konservatif, langsung top of mind kita adalah konservatif. Kenapa? Mau ada sisa, mau ada begini, itu highly chemosensitif ya. Itu urusan nanti, saya mau operasi lagi, optimalisasi dan lain-lain nanti. Tapi highly chemosensitif. Sebagian besar harus di kemoterapi pasca operasi. Pertanyaan awam adalah gini, dok kan sudah diangkat, kok kemoterapi? Kita jawab saja, yang diangkat yang kasat mata, yang tidak kasat mata tugasnya kemoterapi membasmi, kan begitu saja jawaban singkatnya ya. Sebagian besar perlu kemoterapi pasca operasi ya. Nah, ini yang paling penting ini ya. Tujuan operasi secara umum pada kanker ovarium ada dua. Stadium dini curiganya atau stadium lanjut. Kalau stadium lanjut, tujuannya adalah mencapai residu grossnya zero. Ya, mau lengket usus kalau mungkin dipotong, mau infiltrasi usus, ususnya direseksi, asal mencapai R-nya 0. Itu urusan pada stadium lanjut. Stadium dini, karena germ cell itu sebagian besar stadium dini, satu, jelas mengangkat tumornya sekonservatif mungkin. Kalau yang kiri diangkat, kanan diangkat. Dan yang kedua, menentukan stadium secara akurat. Apakah ini stadiumnya 1A, 1B, 1C, itu ditentukan berdasarkan temuan saat operasi berikut histopatologinya. Contoh, di tengah-tengah operasi, hanya satu ovarium, ada 5 cm, serosanya licin, mobile, kelihatannya 1A. Tetapi begitu misalnya momentumnya itu ada mikrometastasis, gugur 1A-nya menjadi stadium 3C. Ya, itu contoh penentuan stadium itu penting. Yang tadinya 1A kita hanya observasi saja pasca operasi, ternyata harus dikemoterapi karena ada mikrometastasis pada ovariumnya. Itulah pentingnya kita menentukan stadium secara akurat pada stadium dini. Jadi kalau ngomong stadium dini, ada yang tanya nih, yang kritis ini, dokter muda kritis, dok, kenapa pada stadium dini tujuan operasi bukan mencapai R0? Wah, kebangetan kalau stadium dini tidak mencapai R0. Kan begitu jawabannya ya. Jadi terus ada lagi yang pinter kritis. Sekarang itu kritis, dokter muda itu tanya lagi, dok pada stadium lanjut, kenapa tujuan utamanya mencapai R0? Kok bukan menentukan stadium? Lah, sudah kelihatan mata, nempel usus, nempel mana-mana begitu ya. Jadi stadium menjadi prioritas pada stadium dini ya. Nah, ini surgical staging prosedur, bla 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 dan lain-lain. Untuk khusus nomor 7, pada yang germ cell, kita tidak perlu angkat uterusnya, tidak perlu angkat ovarium kontralateral yang sehat. Jadi kalaupun kita limfadenektominya ipsilateral. Misalnya ovarium kiri, ya limfadenektomi pelvic yang kiri saja. Ya. Nah, ini contoh ya, untuk antara yang hysterektomi versus no hysterektomi ya, pada yang germ cell, survivalnya ya mirip-mirip ya. Jadi artinya kita selalu memikirkan top of mind kita adalah konservatif. 20 tahun konservatif. Usia 23 tahun konservatif. Usia 19 tahun konservatif. Next-nya, after conservative surgery, urusan belakang. Mau dirujuk ke center onkologi ginekologi monggo, mau bertelepon monggo, dan lain-lain. Ya. Nah, operasi kanker ovarium memang kalau misalnya kita beberapa kali harus sampai para aorta seperti ini ya, karena untuk melihat kira-kira extensionnya sampai kemana ya. Kalau germ cell biasanya sih bisa besar-besar seperti gini, tetapi biasanya data mengatakan kalau yang besar itu stadiumnya lebih rendah dibanding yang tidak besar gitu ya, ya. Karena biasanya cepat datang dia. Ya. Semua germ cell memerlukan kemoterapi, ya. PEB regimennya hanya 2 yang tidak memerlukan kemoterapi, dysgerminoma stadium 1A dan inematur teratoma grade 1 stadium 1A. Tapi lagi-lagi dari mana kita dapat 1A-nya? Ya dari menentukan stadium secara benar begitu ya. Tidak bisa kemudian kelihatan tampak mata kanan, kemudian kita anggap 1A saja. Lah kita belum sampling peritoneumnya, kita belum omentektomi, dan lain-lain. Jadi kalau confirm stadium 1A, seperti 2 kriteria ini, maka tidak perlu kemoterapi. Ya. Nah, ini kita lihat kehamilan pasca fertility sparing surgery kanker ovarium pada usia muda yang mostly germ cell. Ya. Kalau kita lihat di sini, itu pregnant patient-nya ada yang 71%, 79%, ada yang 100%, 62%. Jadi artinya masih promising, masih
lumayan baik ya. Jadi artinya ini menambah semangat kita bahwa pada kanker ovarium usia muda konservatif ya. Nah, mungkin dari saya itu saja untuk memancing diskusi. Silakan Dr. Pujo. Ya. Baik, terima kasih Dokter Brahmana. Nah, ini sudah mulai ada pertanyaan ini. Pertama dari Dokter Saifuddin Zuhri. PA mengatakan teratoma itu semua dianggap ganas, tidak dibagi matur dan matur. Gimana nih kira-kira, Dokter Indrayul? Terima kasih Dr. Pujo. Kalau untuk teratoma itu memang kita harus membedakan matur atau imatur. Kalau matur dia jinak, tapi kalau imatur dia ganas. Dari up to date pun yang tahun 2024 yang termasuk germ cell masih dipisah, Dr. Zuhri. Jadi antara yang imatur sama yang matur. Sepertinya mungkin kita harus ada pertemuan dengan Dr. PA untuk menyamakan seperti ini Ya, ya, ya. karena apapun yang dikirim dari daerah, kita itu selalu melakukan pinjam blognya dan kita melakukan second opinion. Seperti itu, Dr. Puja. Makasih. Atau mungkin karena besar, jadi nggak bisa membedakan. Mungkin ada nggak kemungkinan pada satu tumor itu ada bagian yang imatur, ada bagian yang matur? Sangat mungkin, dokter. Mungkin ya. Jadi barangkali mungkin. Makanya yang ideal itu untuk slicing dari CA ovarium itu slicing tumornya adalah tiap 1 cm sebenarnya seperti. Okay. Cuman memang kalau di BPJS itu kan nggak nanggung ya biaya PA itu. Nggak usah diomong BPJS yang ideal. Dokter Brahmana mungkin nambah ini tentang anggapan bahwa nggak ada lagi matur-matur itu. Oh, ada. Jadi tetap ada. Karena apa? Contoh nama lainnya kista dermoid, itu kan kita operasi kista dermoid lah yang paling sering lah kita ya berhadapan dengan kista dermoid ya. Nama lain kista dermoid itu matur cystic teratoma. Sampai sekarang masih tetap matur cystic teratoma, itu adalah kista dermoid ya. Makanya dokter patologi itu ketika kita kirim sampel kista dermoid, pasti PR-nya adalah mencari komponen imatur. Karena kalau imatur dia malignan. Cuman itu aja Dokter Pujo. Jadi terminologinya masih tetap mungkin bisa kita sampaikan di tumor bot barangkali ada supaya nggak ada anggapan yang keliru ya dari teman-teman nanti. Jadi betul tadi itu dok, pesan saya itu hati-hati dengan germ cell karena kata-kata hasil PA-nya itu tidak seseram yang lain ya. Kalau adenokarsinoma itu kan pasti kita celing malignan gitu ya. Nanti hati-hati Yosek tumor gitu. Ya kan? Kemudian dysgerminoma begitu ya. Kemudian teratoma gitu ya. Ya. Hati-hati. Terima kasih Dokter Brahmana. Ya ini dari Dokter Joko Pratomo ini masalah BPJS ini. Nggak ada fasilitas frozen section. Kira-kira bagaimana memprediksi kanker ovarium ini germ cell atau bukan? Tadi sudah dijelaskan sebetulnya ya usianya. Kalau usianya atau paling gampang ya kalau ragu-ragu ya diambil satu aja dulu. Habis itu dirujuk. Barangkali seperti itu. Monggo Dokter Indrayul. Ya, mungkin dari preoperasi dulu. Kalau usianya tadi kurang dari 30 tahun, lebih baik kita cekkan tumor marker. Ya, tumor markernya kalau bisa lengkap 5 tadi lebih bagus. Jadi dari awal kita bisa memprediksi, oh ini suatu non-epithelial ovarian cancer. Karena ini suatu non-epithelial ovarian cancer, bahasanya dia itu kemosensitif, prognosisnya bagus ya, saya enggak perlu terlalu bahasanya ya cukup usul, kemudian kita tunggu hasil parafin kubnya. Karena kejadiannya kemarin itu kita tumor bot itu ya sempat agak gaduh ya karena masih 11 tahun sudah ada beberapa yang bahasanya harus kita pertimbangkan dari awal usia itu dan kita harus memperhatikan apa-apa yang harus bisa kita kerjakan di daerah. Ya. Baik, terima kasih Dokter Indra. Ini dari Dokter Indi, ini langganannya Dokter Brahmana. Nasihat untuk mengurangi atau mencegah si ovarium usia muda. Mungkin sampai semasa di dalam kandungan. Kalau sudah dewasa bisa dikurangi dengan pil KB. Silakan Dokter Brahmana. Oke, terima kasih. Jadi saat ini
kalau kita ngomong risk factor si ovarium itu kan selalu ovulasi ya. Ovulasi si ovarium gitu ya. Tapi itu berlaku untuk yang epitel. Yang germ cell itu risk faktornya sudah ada urusan dengan ovulasi dan lain-lain. Nah, intinya singkat ceritanya tidak ada prevensi khusus untuk yang germ cell itu. Beda dengan yang epitel. Kalau epitel, American Cancer Society pun sudah jelas di situ bahwa orang yang menggunakan pil KB sampai kira-kira 5 tahun risikonya menurun 50% begitu ya. Jadi itu sudah sangat proven karena memang ada kaitan dengan ovulasi. Tapi untuk yang germ cell tidak ada yang bisa kita kerjakan untuk prevensinya, Dokter Pujo singkatnya. Terima kasih. Ah, ya. Jadi apa ada ya kalau epitel kita tahu ada BRCA 1, 2. Pada yang germ cell kira-kira ada nggak hal-hal itu, Dokter Brahman? Oke, kalau kita ngomong BRCA dan lain-lain itu tipe epitel. Pada germ cell tidak ada. Karena germ cell itu mutasi genetiknya sangat-sangat variatif, belum ada yang satu establish mana yang paling penting begitu ya. Jadi kita tidak memeriksakan untuk yang faktor risiko, oh ini si A ini faktor risiko germ cell ovarian cancer-nya tinggi enggak. Belum ada Dokter Pujo untuk yang germ Ada cell. ya. Tapi tidak usah diwaspadai benar-benar karena kan insidennya loh 1,2% dari semua kanker ovarium. 1,2% ya. Makasih, Dok. Baik, terima kasih. Jadi Ya, ini sebetulnya ya kita batasi usia 30 tahun ya. ya. Kalau di atas itu mungkin saya nggak tahu batasan usia yang disebut usia muda ini berapa. Karena kalau sudah di atas 30 tahun itu yang saya baca 70% sampai 40 tahun kalau nggak salah 70% sudah didominasi oleh epitel ya. Ya. Baik, ini yang ada pertanyaan dari ya nggak disebutkan namanya. Nona 19 tahun, TB abdomen dengan masa kistik di ovarium. CT scan curiga TOA, tapi klinis baik. Apa saran tata laksana selanjutnya? Silakan Dokter Indrayul barangkali. Ya, kalau dengan kasus Nona dengan TB abdomen, saya mau bertanya dulu, TB abdomennya itu terdiagnosa dari imaging atau dari kita melakukan operasi. Apabila TB abdomennya itu kita diagnosa lewat operasi dari hasil PA, biasanya sekalian Pak, kalau kita untuk mengetahui ini TB atau bukan, dokter-dokter itu biasanya ngecekkan IGRA dulu bisa seperti itu. Tapi IGRA itu harus di laboratorium luar. Tetapi kalau tidak periksa IGRA, maka pada saat kita lakukan operasi itu biasanya misalkan di seluruh lapangan peritoneumnya itu banyak nodul dan sebagainya, kita ngambil fresh. Jadi fresh jaringan itu untuk dicekkan dengan pemeriksaan MDR biasanya, dokter. Jadi kalau kita di Sutomo, otomatis kita kalau ada fasilitas free-scope ya kita bisa langsung tahu nanti ini TB atau tidak. Tetapi karena kalau ini rasanya kok curiga saja seperti ini belum dilakukan operasi, ya dengan CT scan kecurigaan TOA tapi klinisnya bagus dan sebagainya seperti ini, tidak ada rencana untuk dilakukan operasi. Ya untuk mendiagnosa TB-nya ya kita harus pastikan dulu, misalkan dengan pemeriksaan IGRA itu tadi. Terus kemudian kalau tadi sudah dioperasi ya kita bisa menggunakan Gen Expert itu untuk tes molekuler ya untuk mengetahui adanya MDR tadi. Kalau semisal ini klinisnya baik tapi LED-nya juga tinggi, kecurigaan ke arah TOA, kita bisa berikan antibiotik ya sebenarnya ya dengan hanya 4 cm seperti ini. Tapi kalau semisal antibiotiknya itu pun kita idealnya harus tahu tipenya yang bagaimana, yang sensitif, kita harus lakukan kultur dan sebagainya. Kalau sarannya ya lebih bagus dikerjakan dibuka untuk memastikan ini betul-betul TB abdomen, kemudian pemberian UAT-nya itu kita serahkan kepada paru karena bisa jadi ini merupakan suatu TB abdomen tapi di ovarium tapi dia terinfected seperti itu sehingga klinisnya setelah diberi bagus banget untuk peritoneumnya. Saya rasa demikian. Mungkin ada tambahan dari dokter.
Ya, terima kasih Dr. Indrayu. Jadi kadang-kadang kita lupa ya data-data atau klinis dari anamnesis, dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium sederhana ini mengarah ke kira-kira ke TB, orangnya kurus, orangnya kakeksi, kemudian labnya mungkin nggak mengarah ke suatu infeksi yang berat seperti TOA. Barangkali hal-hal semacam itu perlu dipikirkan. Tapi yang sering memang kelihatan ada masalah besar gitu langsung aja dianggap sebagai tumor dibuka. Sebetulnya ya nggak masalah sih kalau dibuka. Dulu itu rasanya kalau dibuka itu malah menyembuhkan ya, dikasih udara, nggak tahu anggapan benar atau salah. Tapi paling tidak kalau ada masanya di ovarium, barangkali ya kalau yang TB kan jelas ya gambarannya. Mungkin cukup didrainase saja, saya kira nggak perlu dilakukan tindakan yang agresif. Dokter Pramana barangkali punya pengalaman atau Ya, cerita terima lain kasih. tentang TB. Silakan. Terima kasih, Dr. Pujo. Jadi memang kondisi non-CA yang mimicking si ovarium itu bisa salah satunya TB abdomen, ya, TB abdomen. Kemudian kita dalam sisi anamnesis, kan kita mulai dengan anamnesis dulu. Jangan dilupakan, ada nggak orang yang TB di sekitarnya dan lain-lain, itu bisa ditanyakan, bisa membantu. Yang kedua, berat badannya menurun atau tidak. Ada penelitian menarik membandingkan si ovarium versus abdominal TB ya. Ternyata kalau si ovarium dengan abdominal TB, penurunan berat badan lebih signifikan yang abdominal TB itu dibanding yang si ovarium ya. Itu menarik memang penelitiannya. Kita juga punya penelitian bahwa orang si ovarium yang diberikan kemoterapi 60% berat badannya naik selama kemoterapi. Itu penelitian di Sutomo loh, itu penelitian di Sutomo ya. Jadi artinya bisa melalui anamnesis ya. Ya kalau misalnya setelah anamnesis kita diagnostik preoperatif mencurigakan TOA, DD ini, lakukan eksplorasi laparatomi. Kalau eksplorasi laparatomi itu sangat khas kan kalau TB. Kalau kita terlihat nodul-nodul miliar luas seluruh rongga abdomen, biarpun toh ganas, kita kan juga nggak ngangkat bersih apapun. Kita nggak bisa bersih karena nodulnya luas. Kita kan cuma ngangkat benjolannya saja. Mungkin kira-kira kalau ini TB, apalagi kalau kita sudah terbiasa TB, ya cukup biopsi saja, kemudian cuci, tutup, pasang drain, kita lihat PA-nya. Hasil PA-nya TB, kita konsultasikan ke dokter spesialis paru untuk obat anti TB-nya. Kan begitu ya. Jadi kira-kira demikian, Dr. Pujo. Ya, makasih. Ya. Terima kasih. Ini dari Dr. Ruli Sunaidi Bahar. Klinis ganas saat operasi, klinis ya. Tetapi hasil PA jinak, bagaimana kita edukasi ke pasien dan tata laksana ke depan. Ya. Klinis ganas ini yang bagaimana ya ini. Monggo silakan Dokter Indrayul mungkin. Ya, memang kadangkala feeling kita sebagai operator itu bisa berperanan ya. Dalam hal ini, oh ini kok kayaknya klinisnya ganas, tapi ternyata hasil PA-nya jinak. Nah, edukasi ke pasiennya itu bagaimana? Ya kita KIE bahwa hasil PA itu ternyata jinak. Ya pasiennya kan harus bersyukur ya kalau ini suatu jinak bukan keganasan. Tetapi pasien ini disarankan untuk rutin untuk melakukan follow up karena memang diagnosis pasti jinak atau ganasnya itu dari hasil PA dokter. Jadi kita menganut asas bahwa PA itu sebagai gold standarnya sehingga untuk pesan ke pasien itu edukasinya mungkin sebaiknya untuk kontrolnya mungkin lebih rutin seperti itu, dokter. Ya, saya khawatirnya ini barangkali karena klinisnya ganas langsung dioperasinya radikal, mungkin dibabati semuanya. Loh, ternyata hasilnya Cina hasil PA-nya. Saya nggak tahu kira-kira mengarah kemana. Gimana dokter Brahmana? Bisa saja Oke. menghadapi kondisi seperti itu. Oke. Prinsip dasar utama ketika terjadi diskrepensi adalah reassessment. Itu adalah prinsip itu. Yang bisa dalam hal ini klinis ganas ternyata Cina, reassessment. Apa yang kita bisa reassessment? Spesimen patologinya dalam hal ini. Jadi intinya ya, kalau kita misalnya tumor board ya di luar negeri, mau internasional tumor board dan lain-lain, kalau ada satu kasus, itu yang dikonfirmasi betul-betul pertama itu hasil patologinya. Itu dikonfirmasi pertama itu.
dengan segala daya upaya. Bahkan kalau internasional dengan molecular testing sudah menjadi standar. Imunistikimianya bagaimana, dan lain-lain. Itu contoh, Dr. Pujo, bahwa kalau terjadi diskrepensi, reassessment. Bahkan tidak usah diskrepensi, ada setiap kasus pun reassessment kita. Jadi kalau di dalam tumor board itu ya, ya oke lah. Ini memang beban tugas dokter patologi itu berat ya. Apalagi kalau di satu rumah sakit hanya satu gitu ya. Satu rumah sakit hanya satu dokter patologi versus misalnya contohnya di Sutomo ini satu rumah sakit 25 dokter patologi misalnya ya. Jadi kemungkinan teamwork akan pasti lebih baik hasilnya begitu ya. Tapi nanti dokter patologi punya cara. Mereka kalau misalnya hanya satu orang satu rumah sakit, mereka akan mengkonsulkan ke peer group-nya biasanya. Ini hasil bacaannya apa. Tapi satu reassessment. Kalau memang dengan reassessment dengan segala cara memang confirm benign, ya kita tinggal menjelaskan kepada pasiennya begitu ya. Jadi menurut saya dengan komunikasi yang baik mudah-mudahan bisa ada jalan kita. Jadi kalau dalam kasus tadi baca ulang, review, mungkin potong ulang hasil patologinya bila ada, konsultasi dengan tim sampai benar-benar confirm apa sih hasil final histopatologinya begitu. Satu lagi contoh nih, ini saya tidak mengambil pada si ovarium nih, pada si acervix ya, si acervix hasilnya di biopsi ganas ya. Kemudian datang ke dokter lain, kemudian di lab hasilnya tidak ganas. Kemudian ikut yang mana kita? Tidak boleh kita mengeliminasi dengan mudahnya salah satu. Oh, ini hasil biopsi ganas, lab tidak ganas. Ya sudah, saya tak ikut labnya. Loh, tidak boleh kita neglect hasil yang pertama ganas itu. Nah, langkahnya apa? Kondisi demikian juga review masing-masing patologinya. Spesimen yang biopsi kita review, spesimen yang lab kita review, karena tidak boleh kita ikut salah satu menggampangkan dengan menihilkan hasil yang sebelumnya yang menyatakan lain begitu. Itu kira-kira ilustrasinya, Dr. Pujo. Terima kasih. Baik, Ya. terima kasih. Ya, menarik ini. Saya kira komunikasi yang penting ya. Ya. Komunikasi menjelaskan mulai dari kalau itu di poli atau di tempat praktek, kemudian kemungkinan apa yang akan dilakukan dari yang paling ringan sampai yang paling berat mungkin. Kemudian kalau perlu diajak masuk ya keluarganya. Gambarannya seperti ini, kira-kira seperti itu. Jadi kalau itu semuanya dikerjakan, paling tidak meminimalisir masalah yang mungkin muncul di belakang hari. Sering memang hal-hal seperti ini. Dan yang kedua yang penting, kadang-kadang mereka mencari second opinion ke dokter lain. Hati-hati betul, jangan sampai kita memberi komentar negatif terhadap pekerjaan teman kita. Meskipun itu seorang super spesialis yang paling jago pun, mungkin kita harus hati-hati memberikan komentar. Kalau perlu kita diskusi, jadi ada pasien, Mas, ada pasiennya kemarin ke sini gini gimana itu gini. Jadi mungkin bisa diselesaikan dengan baik. Tetapi kalau kadang-kadang pasien-pasien juga mancing, kita dipancing berkomentar yang negatif dan dampaknya nanti ke masalah hukum dan sebagainya. Ya itu sekedar pengalaman ya. Baik, ini ada cukup banyak ini pertanyaan ini, Dr. Pramana. Luar biasa teman-teman ini. Ya. Ada pasien usia muda dengan kista ovarium dan tumor marker tidak tersedia di daerah. Apakah harus dirujuk? Kira-kira seperti itu. Indikasi dirujuk. Monggo silakan Dr. Indrayul, karena dasarnya bukan hanya tumor marker saja tentunya ya. Silakan Dr. Indrayul. Ya, kalau ini pasiennya usia muda dengan kista ovarium ya, tumor markernya tidak ada di daerah. Mungkin kita harus dalam hal ini KIE ya ke pasiennya bahwa ada keterbatasan dari tempat kita bekerja itu bahwa idealnya seperti ini saya cekkan tumor marker ternyata tidak ada. Nah, daripada pasiennya jauh-jauh dirujuk, kan mending kita KIE mungkin kita ya bukan kerjasama dengan laboratorium ya. Dalam hal ini kita sarankan bahwa Ibu ada beberapa pemeriksaan yang tidak ditanggung oleh tidak bisa dikerjakan di rumah sakit ini. Biar nanti laboratoriumnya itu yang mengirim sampel itu untuk dirujuk ke kota yang lebih ada fasilitasnya seperti itu. Jadi pasiennya enggak perlu dirujuk enggak apa-apa, tetapi
pemeriksaan itu pasiennya paling enggak kan spare biaya sekian. Kalau pasiennya mampu ya kita arahkan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Itu yang ideal seperti itu. Kalau misalkan enggak mau, ya kita omong bahwa tindakan kita nanti itu tidak maksimal seperti itu. Kita harusnya melakukan demikian, jadinya demikian karena tidak ada hasil tumor marker seperti itu. Rasanya komunikasi yang seperti itu yang harus kita apa namanya bahasanya utarakan ke pasien dan itu juga harus kita dalam arti memberikan KIE itu kita tulis ya. Karena ada kasus di mana sudah dijelaskan sama dokternya harus dilakukan histerektomi tetapi dia merasa tidak dijelaskan, dia menuntut dan sebagainya itu kan berisiko. Jadi aman untuk kita setiap KIE yang kita kerjakan pun sebaiknya itu ditulis dan dimintakan tanda tangan. Kalau di setiap rumah sakit kan ada ya bahwa kita melakukan KIE kepada siapa, tanda tangan, ada saksinya dari susternya seperti itu. Sama, misalkan pun kita di daerah tadi nggak ada fasilitas frozen section, terus kemudian nggak ada fasilitas PA. Mohon maaf Dr. Pujoyo, saya Silakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. itu PA itu nggak ditanggung sama BPJS-nya. Sehingga kuncinya kalau kita mau mengerjakan operasi ginekologi daripada kita sampel itu dibuang, kalau saya sarankan boleh dioperasi di sana, tapi pasiennya disuruh ngirim PA sendiri, seperti itu. Kalau dia yakin mau ngirim PA-nya sendiri, karena memang nggak di-cover sama BPJS, maka monggo dikerjakan di sana. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa mengerjakan PA karena nggak mau keluar biaya lagi di laboratorium swasta dan sebagainya, ini pasiennya kandidat untuk dirujuk karena dia sama sekali nggak mau keluar biaya untuk bayar PA-nya. Daripada nanti kita sudah menolong mengerjakan operasi, tetapi pekerjaan kita itu dianggap nggak standar ya karena nggak ada PA-nya. Tadi mungkin ya ujung-ujungnya pasiennya mungkin cari second opinion ke tempat lain dan pasiennya ini tidak di PA karena BPJS seperti itu buah si malakama buat kita. Tetapi kita harus perhitungkan betul-betul bahwa idealnya seperti ini, tetapi karena kita ada masalah seperti ini tidak dikerjakan, pasien tidak bersedia untuk dikerjakan tumor marker, ya kita tulis saja secara lengkap KIE tersebut dan pasiennya bersedia di hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Dayul. Jadi memang dilema ya kadang-kadang teman-teman di daerah. Bukan dari kita saja, mungkin dari pasiennya juga, dari sistemnya juga. Tetapi yang disampaikan Dr. Brahmana tadi baik. Jadi kalau misalnya usianya masih muda ya dan prosentase epitelnya itu kecil dan mayoritas itu germ cell, kalaupun dilakukan operasi barangkali dilakukan dulu ya sudah konservatif, jadi diambil salah satu, kemudian kalau memang ternyata lebih dari itu dirujuk. Dan biasanya kalau sudah kepeksa itu biasanya mau dirujuk kalau sudah kepeksa biasanya. Dokter mana barangkali mau nambahin mungkin. Oke, terima kasih ya. Ini coba kita diskusi sisi lain ya, Mas Anlaid ya. Kalau menurut personal opinion saya, kalau kondisi ideal ya memang semua diperiksakan ya. Kondisi di kita di Surabaya semua diperiksakan, bahkan molecular testing pun kita periksakan. Tetapi tumor marker itu bukan sesuatu yang wajib atau kata lainnya kalau tidak dikerjakan salah. Tidak demikian loh, tumor marker itu sesuai kondisi kita, sesuai kondisi kita. Sekarang saya kasih contoh nih. Ada suatu tumor ovarium ya, ada tumor ovarium, USG-nya itu sangat-sangat mengesankan ganas. Papilnya jelas, bagian padatnya sangat-sangat jelas gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita memeriksakan tumor marker, ini saya tidak ngomong germ cell, tidak ngomong epitel ya. Pada kondisi tumor ovarium, USG-nya sangat jelas ganas. Kita kalau memeriksakan tumor marker, kita itu mau apa sebetulnya? Mau mengestimasi malignansi pada tumor ini, atau mau apa gitu ya? Jelas sangat ganas gitu USG-nya. Apa kondisi demikian perlu tumor marker? Ya jawab saya tidak wajib. Kalau tidak ada fasilitasnya, apa? USG-nya jelas-jelas mencurigakan ganas kok dia. Nah, tumor marker itu fungsinya ada dua sebetulnya. Satu,
dia mengestimasi malignansi, membantu kita mengestimasi malignansi, meskipun dia tidak spesifik. Karena tidak spesifik, untuk epitel muncul macam-macam tools, mau RMI, IOTA Simple Rules, Roma, dan lain-lain. Itu karena tidak spesifik tumor marker. Nah, jadi pada kasus ini, satu, untuk mengestimasi malignansi. Kedua, untuk monitoring pasca treatment. Oh, nanti saya cekkan preoperatif, kalau preoperatifnya tinggi, saya bisa monitoring loh pasca treatment itu untuk kekambuhan, kita cek tiap 3 bulan tumor marker, kalau dia naik, waspada kita. Tapi itu juga sudah dibantah oleh penelitian, tidak wajib-wajib amat. Karena apa? Kalau saya menjumpai kasus recurrency, satu orang saya periksa, begitu CA125-nya, misalnya tumor marker yang lain naik, kemudian saya lakukan treatment versus saya tidak langsung melakukan treatment, tapi saya tunggu dulu ada benjolan yang nyata, baru saya lakukan treatment, tidak berdasar kenaikan tumor marker semata, maka ternyata survival-nya sama. Jadi artinya apa? Apakah tumor marker itu wajib? Itu tergantung kita masing-masing begitu ya. Jadi artinya tergantung kondisi. Yang paling betul adalah do our best sesuai sikon kita dan kita komunikasikan ke pasien. Jadi singkatnya gitu, Dr. Pujo. Terima kasih. Ya. Mungkin saya pikir khusus untuk Surabaya ya, untuk POKI Surabaya, untuk departemen kita membuka selalu, saya kira kita membuka komunikasi. In case teman-teman ada masalah, ada kegalauan, ada kebimbangan, monggo silahkan aja. Mungkin itu jauh lebih bagus ya. Dan saya kira Dr. Indrayul, Dr. Pramana siap untuk ditelepon untuk konsultasi. Bukan berarti harus dirujuk ke sini, pasiennya dipindah. Saya bisa memahami lah. Boleh operasi gua angel di daerah. Ya, baik. Saya kira itu mungkin sedikit tambahan. Waktu ini waktunya sudah tinggal 7 menit. Ini ada pertanyaan dari Dr. Prita ini dari Jakarta. Bayi perempuan, ya ini penyebab CA ovarium dikatakan bedak ya, bisa menyebabkan. Nah, apakah kita harus memberi KIE kepada ibu dengan bayi perempuan untuk tidak diudahi? Termasuk kebiasaan memberi minyak telon, apakah harus suntikan? Silakan Dr. Indrayul. Apa nggak boleh diwedai? Termasuk ibunya juga, masih muda nggak boleh wedaan kabaran. Silakan Dr. Indrayul. Nggih, makasih Dr. Pujo. Yang dimaksud Bedak Hanskun atau bedak apa yang dimaksud? Zaman dulu dokter, itu kalau bayinya itu istilahnya itu habis kencing atau mungkin BAB setelah dibersihkan itu dia diberikan bedak di daerah kelaminnya seperti itu dokter. Jadi kalau dulu memang bedak itu enggak cuman untuk muka tapi juga untuk badan, tapi juga untuk yang di daerah bawah biar wangi untuk bayi itu seperti itu. Tapi seperti kita ketahui bahwa talc itu merupakan suatu karsinogen, memang kalau bayi-bayi yang perempuan itu tidak disarankan untuk diberikan bedak bayi. Seperti itu. Jadi kalau semisal kalau minyak telon ini saya rasa kok enggak ada, bukan karsinogen ya. Kalau saya belum pernah tahu kalau minyak telon, tapi kalau bedak itu sudah ada beritanya juga kan, ada yang produsen yang sempat dituntut dan sebagainya karena produksi bedak ini. Dari saya demikian Dr. Pujo. Ya, Dr. Pramana punya pengalaman apa ada penelitian di luar itu? Oke. Bayi nggak boleh dibedahi. Saya sharing ya. Saya itu suka ya hampir mungkin seminggu 3 kali 4 kali ya, kalau pagi-pagi itu saya membuka webnya untuk cancer itu. That's the best menurut saya pribadi, itu American Cancer Society. That's the best menurut saya. Coba nanti dibuktikan, masing-masing punya preferensi. American Cancer Society itu untuk semua cancer ya, semua cancer. Nah, coba dibaca di situ mengenai talcum powder dengan risk dari cancer. Di situ menyatakan yang bab pada kanker ovarium itu penelitiannya belum kuat untuk menyatakan bahwa ini penyebab pastinya, baik itu case control, baik case studies-nya maupun meta-analisisnya. Kesimpulannya bahwa hanya slightly elevated risk-nya begitu ya. Jadi
kira-kira fakta yang ada sampai saat ini belum sampai large study, kemudian level evidence A bahwa TALK itu menyebabkan kanker ovarium. Jadi bisa saja langsung dibuka saja TALK and Ovarian Cancer Risk American Cancer Society. Sangat detail sekali itu ilmiahnya. Mungkin ya secara ilmiah yang dapat saya sampaikan demikian, Dr. Pujo. Makasih. Ya, monggo Dokter Prita. Bisa diputusi sendiri, diasumsikan sendiri kira-kira bagaimana kalau menghadapi ibu-ibu kemudian ada pertanyaan seperti itu. Kalau minyak telon masih belum ada kira-kira. Nggak tahu minyak telon itu isinya apa. Telon itu tiga kombinasi. Saya nggak tahu. Mungkin bisa ditanyakan ke AI Dr. Brahmana, minyak telon. Baik. Barangkali ada yang raise hand langsung, ada yang ingin bertanya langsung. Ini waktu kita tinggal 3 menit mungkin. Saya ada satu pertanyaan, Dr. Brahmana. Ya meskipun usia muda dan mostly kalau misalnya pada frozen section ternyata itu epitel, kira-kira sikap kita bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dua-dua ovariumnya itu terkena tetapi ke arah germinal, kira-kira bagaimana, Dr. Brahmana? Oke. Terima kasih, Dr. Pujo. Yang pertama dulu ya, bagaimana, mungkin pertanyaannya kan saya balik begini, bagaimana fertility sparing surgery pada yang non-germ cell, alias pada epitelial. Kira-kira demikian kan, hampir sama. Ya. Jawabannya adalah tidak se-establish pada yang germ cell. Ya. Jadi dikatakan yang masih bisa fertility sparing surgery, itu kan di dalam epitel itu ada 4 subtipe. Kita nyingkatnya SMEC, serous, mucinous, endometrioid, clear cell. Ya. Nah, kalau pada yang stadium 1A, 1B, itu pada yang non-clear cell, non-mucinous, itu masih bisa menjadi opsi. Kita tidak ngomong 1C, kalau 1C jelas tidak dianjurkan. Terus kalau grade 1, 2 dianjurkan. Grade 3 tidak dianjurkan. Jadi lebih kompleks itu pagar-pagarnya itu pada yang epitel. Jadi kalau yang germ cell lebih mudah. Bahkan germ cell itu even pada ada metastasisnya, itu masih bisa konservatif. Jadi tidak harus diangkat semua, ada di liver, direseksi, masih survive, masih bisa punya anak, dan lain-lain. Itu data mengatakan demikian. Nah, pada yang epitel, itu benar-benar selektif, benar-benar selektif mana yang bisa fertility sparing management. Nah, kalau di lapangan, kalau tidak ada frozen section, ya itu tadi setuju Dr. Pujo, lakukan saja sekonservatif mungkin, karena dengan edukasi bahwa Bu, nanti kita tunggu hasil PA-nya finalnya ya untuk kelanjutannya, titik, selesai begitu ya. Nah, nanti kan kita lebih enteng kalau sudah ngomong begitu, serahkan pada tim ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa ya, Dok ya? Lupa saya yang kedua. Mohon maaf. Ya enggak, sudah terjawab saya kira. Ya, Okay. yang satu yang epitel, yang satu yang Ya. dua-duanya kena. Kalau kedua-duanya kena, dua-duanya kena. Sisakan meskipun germ cell, sisakan sebisa mungkin jaringan yang sesehat mungkin. Bahkan kita cari, bahkan kalau misalnya kita tidak bisa clear, mengeksisi semua jaringan di ovariumnya, karena kita berusaha menyisakan yang sehat, tidak apa-apa. Karena tadi itu apa? Karena highly chemosensitive, sehingga residu masih dianggap curable, Dr. Pujo. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Dr. Brahmana. Ini waktunya sudah jam 11 persis ini. Ya, satu hal barangkali yang harus kita ingat bahwa harus kita sampaikan betul ke pasiennya. Kita sampaikan betul apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan. Jadi itu yang saya kira sangat-sangat penting, dan bahwa patient center care. Jadi sekarang ini semuanya terserah pasien. Kalau pasiennya tidak mau dilakukan apapun, itu jangan dilakukan. Saya pernah jelas-jelas ada nempel di usus, cuman dia tidak mau diambil. Saya ajak masuk ke dalam, dia tetap tidak mau diambil, ya sudah. Dan memang beberapa bulan terus nggak ada, dan keluarganya juga nggak ada masalah. Ini pilihan keluarga. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali Dr. Brahmana, Dr. Indrayul ada message
singkat. Dr. Indra dulu, silakan Dr. Indra. Dr. Indra ini Ya, ahlinya promotif preventif. Silakan Dr. Indra. Ada mungkin? ya sesuai tadi ada banyak hal yang bisa untuk menolong pasien. Ya memang kadang nggih, nggih, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menolong pasien-pasien dalam hal ini yang menderita kanker. Cuman memang sebaiknya KIE-nya itu yang bagus, harus kita jelaskan secara jelas supaya nanti tidak bahasanya berakibat bermasalah buat kita selanjutnya. Dari saya demikian kita aja, Dr. Pujo. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Pramana, silakan Dr. Oke, terima kasih. Untuk praktek klinik sehari-hari, jadi kurang dari 30 tahun, dalam tanda kutip, perlakukan aja seperti jemsel. Yang kedua, artinya apa? Sekonservatif mungkin. Yang ketiga, dengan edukasi pada pasien, Bu, ini sambil nunggu hasil finalnya, karena nanti ada manajemen selanjutnya, bisa di sini, bisa saya harus refer. Begitu, Dr. Pujo. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Dr. Pramana. Kami kembalikan ke Dr. Arif, Ya. Dr. Budi. Kelihatannya post-testnya nggak kelihatannya nih Dokter, nggak lulus kan. Kalau nggak lulus post-test, Dokter saya yang tanggung jawab. Baik, terima kasih. Sekali lagi Dr. Pramana, Dr. Indrayul, dan teman-teman semuanya yang mengikuti acara ini yang luar biasa pada para penanya dan sebagainya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Seto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Pramana, Dr. Pujo, Dr. Indrayul, diskusi yang sangat menarik. Alhamdulillah semua pertanyaan juga sudah terjawab karena kasusnya memang ada di seharian. Dan terima kasih nanti laman LMS mulai hari ini maksimal sampai pukul 12 malam supaya nanti bisa memberikan mendapatkan SKP, dan ke depan nanti mulai insya Allah mulai Oktober nanti kami akan memulai sistem membership, tanya mengikuti secara kontinu, tanya apa saja ini, dan dapatkan SKP juga secara kontinu saja di depan setiap hari Rabu siang santai acara selama 1 jam. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Seto.